Assalamualaikum Ibu Tami. Waalaikumsalam. Iya. Gimana perasaannya hari ini? Bahagia lah, senang. Kan kita bisa ngajar kembali siswanya seperti biasa. Jadi hari ini sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya nih, jadi saya ingin mengadakan supervisi di kelas Ibu Tami, di kelas 10 ya Bu ya. Jadi kita sedikit coaching dulu hari ini untuk mengetahui gimana tujuan pembelajarannya, strateginya dan lain sebagainya. Siap ya Bu ya nih coaching sama saya? Siap Bu. Oke. Jadi gimana perasaan Ibu ketika Ibu mengajar di kelas 10 khususnya? Perasaannya antusias karena kan anak kelas 10 masih di awal, masih dasar, masih ingin tahu ya. Jadi lebih seru aja karena pertanyaan mereka kan kita bilang secara kasar nyeletuk lah bahasanya, apa adanya itu sih. Ya, jadi perasaan Ibu sangat antusias ya di kelas 10 karena baru ketemu ya gitu ya. Nah kemudian ada kendala nggak sih ketika Ibu mengajar di kelas 10? Kendalanya nggak ada sih, cuma yang namanya kalau anak kayak kadang duduknya santuy itu aja. Kendalanya nggak ada sih kalau kata saya. Tadi saya kutip sedikit ya Bu, jadi ada kendala sedikit tadi ya, kendala sedikitnya sedikit santai mungkin. Iya. Nah ketika Ibu Tami menemukan seorang siswa yang seperti itu, apa yang akan Ibu lakukan? Ajak bicara lah, misalnya kan ngasih pertanyaan dari dia dulu, yang serius biasanya dari dia yang santai. Dia kan dia berpikir langsung berubah posisi gitu. Kita ajak bicara lah bahasanya, langsung tanya gitu. Jadi Ibu ajak berbicara terlebih dahulu ya, dari hati ke hati maunya seperti apa? Maunya apa? Oke. Kemudian dari secara garis besar Ibu Tami mengajar di kelas, apakah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu? Disampaikan, biasanya langsung ke materi, tujuannya buat ini gitu, disampaikan. Oke, jadi untuk supervisi di kelas ini, jadi kita mau materi apa Ibu? Materi pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajarannya untuk pencemaran lingkungan gimana? Tujuannya ada 4. Pertama, siswa itu mengetahui tentang pencemaran lingkungan itu seperti apa. Terus yang kedua, siswa mengetahui jenis pencemaran lingkungan yang ada di negara kita ini apa aja. Kemudian penyebabnya kenapa kok bisa ada pencemaran. Yang ketiga baru dampak. Terakhir kita ambil solusi. Berarti dari keempat tujuan pembelajaran tadi, berarti kan ada area pengembangan nih yang ingin Ibu Tami capai. Nah, areanya itu apa? Areanya itu siswa dapat mengelompokkan jenis pencemaran itu dari sampah. Kan di lingkungan sekolah itu kan banyak sampah. Kita kelompokkan, siswa kelompokkan ini nama jenis organik, organik gitu. Jadi kita kembangkan di area lingkungan sekolah dengan siswanya berkelompok mengelola sampah atau memilah sampah lah ya, dari yang anorganik sama organik gitu pengembangannya. Jadi area yang ingin Ibu Tami capaikan di pengembangannya ini adalah sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Iya, sekolah sama sekitar sekolah. Dari sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah ini mau Ibu Tami apakan sih? Ya kita olah jadi karya seni anak, jadi benda, jadi barang yang bisa digunakan. Jadi dari sampah-sampah yang ada di sekolah itu akan dijadikan produk-produk yang bisa digunakan lagi gitu ya Bu ya. Jadi strategi apa yang Ibu persiapkan untuk mencapai area tadi, area pengembangan tadi? Kalau belajar kan materinya kita pakai model pembelajaran PBL. Itu kan kita kasih situasi masalah. Pertama nanti saya tampilin gambar. Ini digambar masalah-masalah pencemaran. Ada 5 pencemaran. Nanti anak berpikir kira-kira dari gambar ini masalah apa pencemarannya. Jadi intinya pertama saya tampilkan gambar, kedua kita pacu anak untuk memikirkan ini kira-kira pencemaran apa. Dari gambar itu mereka tahu dampaknya apa, solusinya bagaimana, penyebabnya dari mana. Dan mereka berpikir, oh ternyata ini salah ya. Oh lingkungannya jadi jorok atau kotor kayak gitu. Jadi strategi yang sudah Ibu persiapkan tadi adalah mengelompokkan anak murid dulu, kemudian bisa membuat produk tadi ya hasil akhirnya. Oke.
Jadi siap ya Bu ya untuk saya supervisi? Iya, siap. Iya, saya akan masuk ke dalam proses pembelajaran Ibu Tami untuk melihat dari awal pembukaan sampai akhir Ibu mengajar. Oke, cukup hari ini sampai di sini dulu kita berbincangnya. Kita lanjutkan besok. Terima kasih Ibu Tami ya. Sama-sama Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, seperti biasa Ibu absen. Siapa yang nggak masuk? Saya tadi dia Ini seperti biasa ya, Nak. Ibu Tami biasa absen. Yang nggak masuk Rafael, keterangannya apa? sakit. Izin, bukan itu dia. Rafael izin. Udah? Masuk. Iya? Sakit. Siapa lagi enggak? Tapi Rafi apa? Hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya judulnya apa? Kemarin sampai mana? Kemarin sampai mana, Sa? Judulnya apa aja kemarin dijelasin coba. Oke,
Terus gimana? Kasih tahu gitu. 1, 2, 3.
Ini namanya pencemaran lingkungan. Oke, pencemaran lingkungan ini ada beberapa gambar. Nanti kalian maju satu-satu. Kira-kira gambar ini namanya pencemaran apa? Sebelum kalian mulai mencari yang mana penanganan, Ibu tadi kasih tahu tujuan kita mempelajari buat apa? Tujuannya ada 4. Pertama, kalian dapat menjabarkan atau tahu ini namanya pencemaran. Siapa yang juga berlaris? Yang terbarukan ini artinya tidak akan pernah habis. Kalau ini cepat habis. Kenapa amin? Bukan karena ini selamanya akan ada. Yang pertama, kalau nuklir karena dari tanah kembali ke tanah, maka dia tidak akan pernah habis. Cukup ya, cukup. Sekarang udah pegang hijau kan? Coba dibuka pencemaran lingkungannya nggak? Ini namanya pencemaran lingkungan. Oke, pencemaran lingkungan ini ada beberapa gambar. Nanti kalian maju satu-satu. Kira-kira gambar ini namanya pencemaran apa? Sebelum kalian mulai mencari yang mana penanganan, Ibu tadi kasih tahu tujuan kita mempelajari buat apa? Tujuannya ada 4. Pertama, kalian dapat menjabarkan atau tahu ini namanya pencemaran ini, pencemaran udara, pencemaran ada berapa? Pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran suara, sama pencemaran cahaya. Kemudian yang kedua tujuannya supaya kalian dapat menguraikan jenis pencemaran itu. Yang ketiga, dapat mengetahui penyebabnya. Oh, bisa ada pencemaran ini ya? Itu. Dan yang terakhir, apa dampak dari pencemaran yang kita lakukan? Paham? Oke, sekarang Ibu mulai. Kita mulai. Ada namanya pencemaran tanah. Kira-kira yang mana pencemaran tanah? Silakan maju satu orang. Ayo, siapa yang bisa? Salah nggak apa-apa, kita coba. Ayo, tolong aja. Ayo, satu. Coba deh, yuk. Nggak apa-apa. Ayo maju aja. Tebak-tebakan. Kira-kira mana? Ayo. Pencemaran tanah yang mana? Ayo maju lagi. Pencemaran air yang mana? Pencemaran air, pencemaran suara yang mana? Tulis nih. Pencemaran suara. Suara. Ada 10 tuh kamu ngomong. Gantian aja ya. Sabar, gantian. Oke, sisa tempatnya silakan tulis kecuali yang ada blank. Ayo, yang mau tulis juga gantian. Ya. Ayo, maju sini dulu. Udah. Yang kosong-kosong tolong isi. Yang ini biarin. Yang ini biarin. Yang ini biarin aja. Ayo. Ini juga belum. Yang mana? Nggak tahu cari sendiri. Tebak-tebakan, ayo. Ayo. Buat lagi yang belum. Yang ini sama yang ini. Yang mana? Ayo. Apa? Yang ini nggak usah, yang ini nggak usah. Ini beda. Nanti kita kaitin kenapa bisa ada ini.
pabrik. Apa lagi? Nih ada apa nih? Banyak nih. Apa lagi? Sampah plastik, limbah pabrik, apa lagi? Zat kimia. Apa lagi? Kan katanya tuh sumber lagi kalau udah ada sampah plastik, sampah apa zat kimia sama dari pabrik. Mereka sumber lagi nggak kan? Enggak, makanya ada namanya pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah kemungkinan ada dua. Yang selalu kita tahu, yang pertama sampah. Sampah yang mendominasi adalah plastik dan kimia. Intinya dari styrofoam bisa, ya. Tahu nggak slime? Yang bekas plastiknya warna juga bisa. Sama lagi dari limbah industri pabrik. Oke, kemudian pencemaran udara. Betul, itu pencemaran udara. Ini penyebabnya apa? Asap aja, Asap rokok. Asap rokok, Bu. ya boleh asap rokok lagi. Asap. Terus ada apa? Asap pabrik, udara, rokok, udara. Apa? Pembakaran minyak. Hah? Pembakaran. Pembakaran yang Pembakaran hutan, Bu. Pembakaran. Lagi. Dia buat Batu bara. ya, enggak, dia membuat wadah bara. Di situ cairannya ke sungai atau ke Kali. laut, ya ke sungai-sungai pinggir kali itu. Kalau rumah-rumah tangga yang kita pakai kan isoman, dan bahkan ada lagi nih yang tahu minyak, Bu. Banyak pabrik di Indonesia. Kalau ikan minyak bisa mandi sayur. Apalagi? Oke, ya. Cukup. Kira-kira gimana kalau dada bersih? Kayak Roser. apa? Caranya apa? Pertama kita melakukan sterilisasi. Kalau kita memungut semua ini apa namanya? Ini namanya kalau kita bilang apa? Pemungutan sampah atau kita pengolahan sampah. Kalau begini biasanya dikelolanya sama ya. Apa nama petugas sampah? Apa? Apa sih itu sampah dia? Ayo, masa nggak tahu petugas sampah siapa? Dishub. Dishub. Namanya Dishub. Apa kepanjangan Dishub? Dinas calon dinas. Dinas Dishub. Tadi baru biasa. Cukup sampai sini. Siapa yang suka buang sampah di air? Terus siapa aku? Apa? Aku. Komisi, Bu. Oh, iya. Siapa yang buang sampah sembarangan di sungai? Siapa? Aku. Jangan bilang lagi anak ya, kasihan sirinya kalau udah bau. Kalau kalian di Jepang, kalau kalian insya Allah kalian di Jepang, di Jepang tuh siri itu bersih ada ikannya, bisa macet. Jadi artis. Iya, kita bikin Jepang supaya siri kita bersih dan melacak ikan. Kan maunya selalu Di sini ya. Nyambung ke kali kamu. nggak bohong. Nyambung ke kali. Iya, nggak bohong. Beneran. Iya. Karena olahraga saya kalau sampainya rusak. Salah itu adalah pencemaran cahaya. Ini sampainya kerja di mana? Beda, Bu, kalau itu saya pantulan. Ya, pantulan apa namanya? Pantulan kaca, Bu. Ada pantulan kaca. Oh iya, ada, Bu. Oke. Iya, Pak. Oke, pencemaran cahaya
gambarnya di sana. Kenapa kamu bisa berubah kata ini? Kamu tahu nggak lampu yang menyinari langit itu yang dibangun lampu cahaya apa cahaya buatan? Cahaya buatan siapa? Manusia. Pasti ada cahaya dunia kan? Itu mempengaruhi atmosfer langit. Itu bukan itu kan pemandangan indah, pemandangan ini. Kalau di dalam jelas kayak gini. Lebih suka mana sih? Apa sih? Kanan. Pernah kamu kayak gimana? Pernah naik apa sih? Bukit. Ya bukit. Kalau bukit daerah mana ya? Bukit sana. Ada. Mas, adalah. Ini masih indah banget loh ya. Kalau kita di tengah kota nggak ada ini. Jadinya takut lupa. Jadi pencemaran itu bukan hanya pencemaran air, tanah, sama udara. Ada cahaya juga nah. Apa hubungannya sama cahaya? Ini tampilan kita yang kata indah menjadi tidak indah. Apa hubungannya sama pemanasan global? Coba. Kalau misalnya cuaca yang hujan atau panas, pasti tubuh kita merasa apa kalau cuacanya panas? Panas. Kalau hujan, masih terasa panas kalau hujan. Masih. Karena apa pemanasan global? Karena efek rumah kaca ya nggak? Apalagi yang pemanasan global. Coba dibaca. Pemanasan global ada kaitan sama ini. Sama plastik. Ya, pembakaran sama plastik. Jadi atmosfer kan menipis, ditambah cahaya itu jadi lagunya begini. Itu. Awal sekarang mau tinggal di mana? Aku menelan mau kita maya. Jadi kesimpulannya adalah kalau ini bukan tanah ya sayang, ini namanya air sama. Ini airnya minyak apa? Minyak kapal. Minyak bumi. Minyak dari kapal-kapal lah. Kalau mau lihat di pantai mana bisa terjemahin pakai mana? Lali. Bukan, pantai itu pantai lagi juga karena itu. Coba ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya pilihan kalian suka yang mana gambarnya? Yang ini. Ini betul. Nah, suka yang mana gambarnya? Suka yang mana gambarnya? Gak ada yang suka kan? Cuma suka yang ini ya? Sampai gitu. Ini tuh saya aku. Suka yang ini ya? Ya, kapan kita mau bentuk kayak gini? Caranya satu, kurangi sampah plastik, jangan suka merokok kalau siswa. Kemudian kalau naik tangga nggak usah ngebut-ngebutan berisik. Kemudian kalau di sini jangan suka membuang makanan di sungai kali. Dan di sini lebih baik matikan lampu kalau di malam. Jangan di sini. Jadi mengurangi cahaya keluar. Alhamdulillah rumah saya, rumah di sini mah kayak gitu. Alhamdulillah di semua ada kawanan. Ya, paham? Ternyata dunia kita begini loh aslinya. Baru tahu ya? Baru tahu? Waktu SD belum tahu ya? Udah. Udah apa kamu? SD kelas 5. Bu, Ibu, Bu, Apa nak? Ya. baterai habis. Kesimpulannya pencemaran ada berapa? Ingat ya, kalau Anda ingin langit Anda indah, jangan buang sampah sembarangan. Jangan bikin lampu kalau malam dimatiin lah, jangan bikin semua. Kita mengurangi pencemaran mulai dari kita sendiri, ya. Oke, cukup dari ibu hari ini. Kita lanjutkan Kamis depan. Ibu Aini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kendalanya hal umum biasa, karena ketika kita disuruh kita menulis apa yang kita sampaikan kadang enggak menulis. Itu kan kendalanya. Kalau antusiasme banyak, sebenarnya ada yang sering kasih saran saya juga ada. Tapi kendalanya di satu, ketika kita nyuruh mereka menulis materi, ada nulis, ada kasih. Jadi kendalanya tadi satu karena ada beberapa siswa yang disuruh. Iya. Nah kemudian ketika ibu mendapatkan kendala tersebut, apa yang akan ibu lakukan? Udah pernah saya coba. Jadi kami sistemnya dua, ibu jelasin dulu sama anak, kemudian nanti saya awasi nyatet. Gitu. Jadi pertama saya jelaskan sampai selesai, kemudian anak mencatat saya pandu, saya pantau. Jadi ketika mereka mau baca ini selalu saya tulis. Jadi dua yang saya lakukan dua, pertama saya jelaskan dulu, kedua saya pantau nulis atau enggak. Kita sama-sama kerja dengan anak. Jadi solusi dari ibu tadi adalah memantau ya, Iya. memantau ketika siswa ini menulis apakah mereka menulis atau tidak. Nah ketika ibu menemukan siswa yang ada tetap yang tidak menulis, nah pasti ada dong seperti itu ya. Apa yang ibu? Biasa banget kasih asumsi lain. Kalau kamu tidak mau menulis, oke. Nanti ini saya tawarkan buku saya. Kalau memang kamu tidak mau menulis, ini silakan fotokopi buku ibu saja. Tapi ingat, ini berlaku sehari sedangkan kalau memang tidak kamu melanjutkan, akan proses seluruh fotokopi buku itu. Karena namanya siswa, ketika dia tidak memegang catatan, pasti besoknya lupa. Jadi solusi saya suruh memfotokopi buku saya aja untuk sementara waktu sampai berubah. Jadi solusi lainnya adalah memfotokopi buku cetak yang ada sama ibu tadi ya. Oke, nah kemudian dari yang saya observasi kemarin, terlihat ibu itu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran juga ya di awal, kemudian memancing siswa untuk menjawab pertanyaan pemantik di pembelajaran sebelumnya ya. Nah itu sudah bagus banget. Jadi memang harus dalam pembelajaran itu tujuan pembelajaran itu harus disampaikan terlebih dahulu di awal pembelajaran. Walaupun memang kebanyakan kita sebagai manusia kadang lupa ya, tapi tidak apa-apa. Nah itu sangat bagus sekali. Nah kemudian bagaimana ibu Tami? Kan kemarin saya melihat tuh observasinya pas ibu menampilkan gambar-gambar di papan tulis tuh. Nah itu kan memancing banget keingintahuan siswa. Nah adakah kendala ketika ibu menampilkan media-media tersebut? Kendalanya karena siswanya banyak, kadang ada yang kesulit mau maju kejual sama kawannya. Intinya kendalanya hanya satu saja, kalau mau untuk mengandalkan semua siswa maju ke depan nggak bisa, itu masih kendalanya. Mereka tuh rebutan gitu bahasanya. Ada yang mau satu majuan, ada yang mau rebutan, itu yang saya kendalanya. Jadi ibu, nah secara garis besar saat saya melakukan observasi di kelas ibu Tami itu sudah sangat baik. Namun ada hal-hal yang perlu diperbaiki seperti yang pembagian siswa yang berdasarkan gaya belajar itu. Kemudian ada gaya belajar visual ibu ya, auditori sama kinesthetik. Mungkin itu lebih ditekankan lagi untuk LKPD-nya dan media-media penunjang lainnya. Selain itu juga dalam pembelajaran ibu Tami juga sudah menyampaikan refleksi ya, refleksi kemudian kesimpulan. Nah itu memang di kurikulum mereka memang harus ada refleksi karena untuk perbaikan dari siswanya dari gurunya Nah jadi dari garis besar tadi apa sih yang ingin ibu tingkatkan dari pembelajaran sebelumnya? Kalau tingkatkan itu mungkin cara mengajarnya biar anak lebih semangat. Maka dalam arti kayak kita nggak perlu dengan mereka tulis, mereka harus sendiri. Intinya cara belajar saya mungkin diperbaiki terus sampai dengan gaya belajar diferensial yang dalam visual dan lain sebagainya, itu mungkin yang saya kembangkan. Mungkin mulai dari kapan nih ibu akan melakukan hal tersebut, mengembangkan bakat-bakat ibu Itu materi selanjutnya masih ada. Kita ada bab terakhir, nanti mungkin bisa coba tanya. Oke. Mungkin saya mau nanya lagi, yang sebelumnya itu
Maka semuanya tanpa kita suruh, tanpa kita yang itu, mereka masih milih, masih dinikmati misalnya. Dan saya juga menilai juga Bu untuk yang KSE, nah itu juga sudah tampil di awal pembelajaran ibu nanyakan perasaan siswa itu gimana Nak, perasaannya itu sangat bagus sekali. Nah itu menurut saya perlu dipertahankan Bu, jadi ibu harus memfasilitasi keadaan siswa ketika siswa sudah merasa bosan melihat gambar-gambar yang tadi ibu tampilkan tadi. Nah ibu harus memfasilitasi semua siswa yang ada. Itu aja sih dari masukan saya. Nah kemudian refleksi untuk saya nih Bu. Nah ketika saya sudah memberikan masukan kepada ibu, nah ada nggak sih masukan dari saya ketika saya menjadi coach? Kalau masukan sejauh ini nggak ada, cukup karena ya kita sama-sama guru yang begitu, ayahnya guru yang kasih tahu gitu, nggak ada masalah, nggak ada permasalahan dan nggak ada yang mulai sih. Paling bahasa kita aja, dengan bahasa yang pasti bahasanya santai, tapi mahasiswa kan formal, kalau itu nggak ada juga. Ya, saya cukup ini ya. Sudah selesai dengan percakapannya dari awal praobservasi, kemudian saya observasi kelas ibu, kemudian tahap terakhir ini adalah masa observasi kita sama-sama refleksi terkait apa yang sudah kita lakukan di kelas kita. Oke, terima kasih Bu Tami atas hari ini dan waktunya.